Halo, selamat datang di channel saya lagi. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan overview tentang tutorial WordPress ya. Jadi ini adalah tutorial yang ada di Mobile Time ya. Yang pertama ini ada untuk login ya. Kita akan mencoba menjelaskan dari awal. Jadi dari mulai login WordPress sampai kita bisa menyetingnya ya. Baik, ini adalah tampilan WordPress ya. Tampilan halaman depannya. Jadi di sini kita bisa melihat template-nya ya, dan ini adalah postingan pertama di WordPress. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tutorial yang telah saya buat ya. Jadi ada beberapa bagian dalam template ini, ada header, ada sidebar ya. Jadi ada widgets juga di sidebarnya, widgets ya. Baik, kita akan coba masuk ke halaman ininya ya, administrator. Nah, kita akan login dulu ke halaman administrator. Biasanya linknya itu atau URL-nya adalah site kita, terus wp admin ya, backslash wp admin. Oke, kita akan login. Setelah login, kita akan dihadapkan dengan tampilan halaman utama ya. Tampilan halaman utama. Di sini kita akan mencoba membahas beberapa menu yang ada ya. Pertama adalah menu ini, post ya, menu post. Jadi di post ini ada berapa, bisa menampilkan semua postingan, menambahkan postingan baru, ada kategoris, kemudian ada teks ya. All post adalah untuk menampilkan semua postingan di WordPress. Kita bisa klik all post. Kemudian akan muncul semua postingan yang telah kita buat. Di sini karena baru satu, jadi hanya muncul satu postingan saja. Oke, selanjutnya adalah menu add new ya. Add new adalah untuk menambahkan postingan baru. Jadi kita klik add new.
ini adalah halaman editor ya, teks editornya. Ini juga telah saya bahas pada video sebelumnya ya. Bisa dilihat di playlist, ada cara untuk membuat postingannya. Kategoris adalah untuk membuat kategoris ya. Jadi tinggal diketik aja nama kategoris, kemudian tambahkan. Kita tinggal klik teks, kemudian ditambahkan, kemudian di add new text itu di akhirnya ya. Media adalah tempat file-file yang kita upload ke WordPress. Bisa file gambar, bisa gambar JPEG ya, atau MP3 bisa kita taruh. Jadi ketika kita membuat postingan, kita bisa langsung menambahkan gambar tersebut. Cara upload ya, jadi kita bisa mengupload filenya di sini. Jadi semua yang kita upload akan muncul di media library ini. Nah, ini adalah contoh gambar yang kita upload ya. Ini adalah linknya, jadi kita bisa share juga linknya. Jadi ketika kita buka link, dia akan membuka gambar tersebut. Nah, ini adalah gambar yang kita upload ya. Kita akan mencoba menambahkannya di postingan kita. Jadi di postingan tinggal kita tambahkan aja gambar dari galeri.
Page ini adalah halaman ya. Jadi ini sama saja dan postingan, hanya saja untuk page ini dia posisinya tetap ya. Jadi tidak berubah. Kita bisa menaruhnya di menu ya untuk page ini. Nah, ini adalah gambar yang kita upload tadi. Jadi kita bisa menambahkannya di postingan kita. Nah, seperti ini ya. Ini adalah halaman komen ya. Jadi ketika orang komentar, dia akan muncul di sini. Ada beberapa menu di sini ya. Tinggal dilihat, akan dijelaskan pada tutorial selanjutnya ya. Nah, ini adalah cukup penting ya. Ini adalah untuk mengubah tema ya atau template-nya. Kita bisa mengubahnya di sini. Di sini ada template yang sudah ada ya. Sudah ada default atau yang sudah terinstall. Jadi kita juga bisa untuk menambahkan template lain.
ini jika kita preview juga bisa ya, live preview template yang ingin kita edit juga bisa di sini. Tinggal dipilih menunya. Kita juga bisa mencari template lain yang belum ada. Kita klik add new, kemudian kita pilih ya sesuai dengan keinginan kita. Ini juga sudah dibahas di tutorial sebelumnya ya, untuk mengubah template WordPress. Ada banyak pilihan untuk templatenya ya, ada populer atau kita juga bisa mencarinya nanti ya. Nah, ini adalah feature filter ya. Jadi kita bisa memfilter. Jadi kita bisa mencari langsung sesuai dengan keinginan kita. Ada subjeknya, jenis blog kita tentang apa, ada sidebarnya ada berapa ya. Jadi tinggal di search saja, nanti akan muncul sesuai dengan keinginan kita. Site identity adalah bisa untuk mengubah judul blog kita ya. Contohnya di sini Mubatam YouTube channel judulnya, kita bisa ubah dengan yang lain. Kita juga bisa mengubah background dari template yang telah kita pilih ya, tinggal kita ubah sesuai keinginan kita. Adalah untuk menambahkan menu ya. Kita bisa tambahkan menunya di bagian menu name ini.
Ada pilihan primary navigation ya, jika kita ingin menambahkan di menu di atas posting atau di atas menu WordPress kita ya. Jadi kita bisa menambahkannya di situ. Ini adalah widget ya, jadi ada beberapa widget yang bisa kita pilih. Ada banyak macamnya ya. Widget akan tampil di sidebar atau di bawahnya ya. Di bawah juga muncul. Ada macam-macam widget di sini. Ini homepage setting. Untuk menyeting homepage-nya. Additional CSS adalah untuk menambahkan codingan CSS ya. Jika kita ingin menambahkan, mempercantiknya dengan menggunakan CSS. Kita bisa mengganti headernya juga, background. Kita juga bisa mengedit themes yang bawaannya ya. Ini adalah menu ya. Kita juga bisa membuat settingan menunya, mengubah settingan menu-menunya ya. Seperti dijelaskan sebelumnya, kita juga bisa mengubah backgroundnya, menambahkan image di backgroundnya dan lain-lain. Ini kalau kita klik theme editor ya. Kemudian ini adalah plugin. Plugin ini juga diperlukan ya, biar kita lebih mantap lagi untuk membuat
membuat sebuah web ya. Di sini ada plugin misalnya untuk menambahkan iklan, menambahkan banner, atau ada untuk SEO ya, Search Engine Optimization, macam-macam. Bisa mengubah editornya juga menjadi klasik lagi ya. Banyaklah fiturnya, bisa kita cari atau kita cari plugin yang baru ya, yang sesuai keinginan kita. Nah, ini kalau kita klik edit plugin ya, dia akan muncul seperti itu. Nah, ini adalah users ya. Jadi kita juga bisa menambahkan users di sini. Jika kita ingin orang lain bekerja untuk kita, misalnya memaintain web kita, kita juga bisa berikan akses ya, beberapa akses. Ada author, editor, dan lain-lainnya. Jadi hanya bisa mengedit saja atau hanya bisa posting saja dan lain-lainnya. Mungkin kita bisa mencari teman kita untuk membantu kita gitu. Ini untuk menambahkan data-data user, profile picture, akunnya, websitenya, dan warnanya juga ya. Ini ada tools, jadi tools ini macam-macam isinya ya. Ada untuk export, jadi bisa export file yang ada di WordPress yang lama atau ingin mengekspor postingan WordPress kita bisa melakukannya di sini. Ini contohnya ya, menu export. Jadi ada macam-macam. Untuk import juga ada macam-macam. Import kita bisa mengimport misalnya CSS dan lain. Export, nah ini ada pilihan beberapa macam. Kita ingin mengekspor apa? Postnya, page-nya, atau yang lainnya. Nah, ini adalah site help. Jadi kita juga bisa melihat apa yang kurang dari site kita ya. Misalnya di sini minta di uninstall plugin yang tidak diperlukan gitu ya, unused plugin ya, yang tidak digunakan silahkan uninstall. Jadi ada saran dari site help ini ya untuk web kita. Erase personal data, juga kita ingin delete ya data-data personal kita. Nah, ini adalah setting ya. Setting kita bisa melakukan settingan misalnya tanggalnya, tipe format tanggalnya, site name-nya, atau mengubah URL juga bisa ya. Jadi seperti kita jelaskan cara mengubah alamat directory ya, seperti tutorial sebelumnya juga ada.
Permailing adalah jika kita ingin mengubah bentuk link yang dihasilkan ketika kita posting ya. Jadi macam-macam formatnya. Privacy setting, kita bisa mengubah kata-kata ya dari privacy kita gitu ya, privacy setting. Oke, sekian overview. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tutorial-tutorial yang ada di playlist saya ya, di playlist WordPress ya, belajar WordPress. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya.